Mematuhi kode etik profesi itu sangat wajib, teman-teman. Berikut adalah pengantar dari apa sih etika profesi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Pada sore hari ini aku bakal sharing ilmu kembali terkait etika profesi, di mana seorang mereka medis khususnya atau tenaga kesehatan lainnya itu memiliki etika profesinya masing-masing. Sebelumnya aku bakal ngasih dulu pendahuluan terkait etika, di mana etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan, yang baik dan yang layak. Pengertian mula-mula dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat, di mana etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, dan etika merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola-pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan jasa kepada masyarakat. Seperti itu. Dari pengertian etika profesi sendiri, etikanya kita bisa melihat bahwa etika itu adalah kebiasaan yang baik, yang layak, yang biasa terjadi pada masyarakat, dan nilai-nilainya adalah pola tingkah laku suatu kelompok profesi atau contohnya profesi seperti kita, profesi kesehatan kepada masyarakat. Apakah itu etika? Etika itu adalah pengetahuan tentang moral manusia, falsafah hidup, kekuatan moral, sistem nilai, kesepakatan, himpunan hal-hal yang diwajibkan, serta larangan suatu kelompok atau masyarakat bukan berbentuk hukum atau undang-undang, seperti itu. Kemudian norma itu ada 4, teman-teman. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, di mana norma kesusilaan adalah norma yang berpangkal pada hati nurani manusia agar melakukan perbuatan yang baik. Sedangkan norma kesopanan adalah norma yang timbul dalam masyarakat yang mengatur sopan santun serta perilaku. Pelanggaran norma ini akan dicela oleh anggota masyarakat. Serta norma hukum adalah kumpulan norma dalam masyarakat yang terbentuk karena pergaulan manusia yang diciptakan oleh yang berwenang. Sedangkan untuk norma agama sendiri adalah berpangkal pada kepercayaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang melanggar norma ini berarti melanggar juga terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umatnya, seperti itu. Dari keempat norma ini saling berkaitan, teman-teman. Jadi kita itu harus baik dalam segala sesuatu dalam bertingkah gitu. Kesusilaan sendiri asal bahasa Sanskerta, su adalah bagus, indah, cantik, sila adalah adab, kelakuan, perbuatan, akhlak, dan moral. Sedangkan susila adalah sepadan dengan kaidah, norma, atau peraturan hidup yang ada. Etika sendiri adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pengertian ini disebutkan oleh Hamzah Yakub pada tahun 1983, di mana ada persamaan dan perbedaan antara etika profesi dan hukum. Untuk persamaannya adalah keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya pada etika profesi, yaitu mengatur perilaku pelaksana atau pengemban dari profesi sendiri, dibuat berdasarkan konsensus di antara para pelaksana, sifat dan sanksinya moral psikologis. Macam sanksinya dapat berupa diskreditasi profesi dan kontrol penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan untuk hukum sendiri adalah mengatur perilaku manusia pada umumnya, dibuat oleh lembaga resmi negara yang berwenang bagi setiap orang. Sikap sanksinya berupa derita jasmani atau material. Macam sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau tindakan. Selanjutnya kontrol penilaian dilakukan oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum. Profesi sendiri adalah profesio, yang berarti pengakuan. Ciri pekerjaan yang profesi itu adalah mengikuti pendidikan sesuai dengan standar nasional. Pekerjaannya berlandaskan etika profesi, mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan pribadi. Pekerjaannya legal melalui perizinan. Maka untuk teman-teman diingatkan kembali untuk teman-teman yang bekerja itu wajib banget punya SIP di mana atau SIK. Untuk cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di video aku di Si Cantik Kuy. Mudah banget pokoknya. Selanjutnya aku kembali lagi ke pembahasan, yaitu anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. Dari 2 poin terakhir itu bisa kita lihat, teman-teman. Seperti halnya kita preka medis itu harus melakukan P2KB. Begitupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita
dimana kita akan terus belajar mengupdate kompetensi kita dan mempertahankan kompetensi kita yang sudah bagus gitu. Dan anggota-anggota juga tergabung dalam organisasi profesi, seperti halnya kita tergabung dalam organisasi Pormiki seperti itu. Untuk tenaga profesi itu pendidikannya itu tinggi, bisa dari ilmu atau teknik spesialis, wajib dikuasai dan menjalankan profesinya, bertanggung jawab secara hukum terhadap kegiatan yang dilakukannya, terikat kode etik profesi dari organisasi profesi masing-masing, dan kemampuan keprofesiannya harus dibuktikan melalui suatu pengajian formal dan diakui oleh yang berwenang atau perhimpunan keprofesian yang bersangkutan. Contohnya biar dapat sertifikat kompetensi, teman-teman. Para profesional bertanggung jawab secara hukum terhadap kegiatan profesional yang dilakukannya, seperti itu. Jadi yang penting itu teman-teman punya sertifikat kompetensi, punya STR, punya surat izin kerja. Itu udah keren banget, udah legal banget pokoknya. Selanjutnya, seorang profesional atau tenaga kesehatan, satu, menambah pengetahuan dan wawasan, itu sangat wajib sekali. Meningkatkan kemampuannya dalam bekerja, contohnya itu sangat bagus sekali. Merubah sikap dan perilakunya sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya, mengamalkan dan menambah pengalaman. Selanjutnya, unsur-unsur keprofesian. Salah satunya adalah pengetahuan dan keterampilan atau knowledge dan skill, sikap dan perilaku, attitude dan behavior, dan pengamalan serta pengalaman atau practice. Jadi, unsur-unsur keprofesian ini sangat saling berkaitan, teman-teman, di mana kita harus punya pengetahuan dan keterampilan tentang profesi kita. Kita juga harus punya attitude, nomor satu, attitude dan behavior kita, perilaku kita, dan yang terakhir adalah tadi kita harus punya pengalaman dan pengamalan. Ini adalah contoh organisasi profesi kita, yaitu Pormiki, di mana Pormiki adalah Perhimpunan Profesional Preka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia yang menaungi kita sebagai tenaga kesehatan. Di sini ya diceritakan sedikit, Pormiki berdiri tanggal 18 Februari 1989. DPP-nya sendiri berkedudukan di Jakarta. Kongresnya pernah dilaksanakan 5 kali, kurang lebih. Itu ada di Jakarta 11 Agustus 92, di Yogyakarta 5-7 Desember 95, dan yang lainnya teman-teman bisa baca sendiri tadi. Tujuan Pormiki sendiri adalah membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional dengan membina dan mengembangkan sistem reka medis dan informasi kesehatan. 2. Mengembangkan ilmu reka medis. Ini adalah DPD yang ada di Indonesia, dari mulai Jakarta sampai Bali juga ada. Kode etik preka medis dan informasi kesehatan itu ada kewajiban umum, ada pada pasal 1-3, kewajiban profesi pasal 4, kewajiban dalam berhubungan dengan profesi atau instansi lain ada di pasal selanjutnya. Bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional yang diinginkan dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu wujud dari kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, pengembangan sistem dan penerapannya didukung oleh tenaga profesi yang berkualitas, karena reka medis dan informasi kesehatan menyangkut kepentingan kerahasiaan data suatu pasien atau seseorang. 1. Kewajiban umum. Dalam melaksanakan tugas dan profesinya, setiap pelaksana reka medis dan informasi kesehatan selalu bertindak demi kemuliaan diri, profesi, dan organisasinya. Setiap pelaksana reka medis dan informasi kesehatan lebih mengutamakan pelayanan daripada pendapatan material dan selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dan setiap pelaksana reka medis itu selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan informasi individu atau sosial, serta selalu melaksanakan tugasnya yang dipercayakan pimpinan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, teliti, dan akurat tentunya. Selanjutnya adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Salah satunya adalah menerima ajakan kerjasama seseorang atau organisasi untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Sedangkan selanjutnya adalah menyebarkan informasi yang terkandung dalam reka medis. Itu termasuk hal-hal yang bertentangan sama kode etik, pemirsa, teman-teman reka medis, seperti itu. Dan menerima imbalan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya. Kewajiban profesi salah satunya adalah setiap pelaksana PMIK wajib mencegah terjadinya penyimpangan kode etik profesi yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian
Menyerahkan jabatan dan kedudukan dalam suatu posisi dan organisasi secara terhormat kepada pejabat baru yang dipilih. Selanjutnya pada bab 5, secara jujur memberikan informasi tentang identitas diri, kredensial, profesi, pendidikan, dan pengalaman serta rangkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja. Menjalin hubungan yang baik dengan organisasi pemerintah dan organisasi profesi dalam rangka peningkatan mutu sebagai profesi pereka medis. Kemudian, kewajiban terhadap diri sendiri adalah harus selalu menjaga kesehatan dirinya agar bekerja dengan baik dan selalu wajib menghayati dan mengamalkan kode etik profesi pereka medis.